Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini dan kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai ayat 9. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pengharapan ya. Pengharapan memiliki kata dasar yaitu harap, yang artinya meminta, memohon. Keinginan supaya sesuatu terjadi sesuai dengan kebutuhan atau keinginan seseorang. Nah, pengharapan adalah sikap hati seseorang yang sedang memohon atau meminta kepada suatu pribadi yang dianggap lebih kuat, berkuasa dari dirinya, dan pribadi itu dapat menjawab apa yang menjadi permohonan atau permintaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita dapat mempunyai pengharapan atau setiap orang memiliki pengharapan yang berbeda-beda ya. Tadi kita belajar dari kata dasar yaitu harap, artinya memohon atau meminta, menginginkan sesuatu yang dibutuhkan. Puji Tuhan, jikalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa setiap orang memerlukan pengharapan dan pengharapan itu sangat terkait dengan sumber-sumber pertolongan yang ada. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-31, kita baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara, dikatakan celakalah orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Orang Israel memiliki pengharapan, yaitu dukungan kekuatan, Bapak Ibu Saudara, sehingga dikatakan pada ayat yang pertama ini bahwa bangsa Israel datang kepada orang Mesir atau bangsa Mesir memohonkan pertolongan, yaitu kekuatan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita banyak belajar tentang bangsa Israel yang selalu mengandalkan kekuatan bangsa di sekitarnya. Minggu lalu kita belajar mereka mengandalkan kekuatan bangsa Asyur ya. Nah, mereka lari dari yang sesungguhnya, yaitu memohon pertolongan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara tidak salah berharap pada pertolongan tertentu, sepanjang tidak menggantikan kedudukan Tuhan atau melanggar prinsip kebenaran firman-Nya. Karena ini sangat penting. Apa yang dilakukan bangsa Israel tentu di mata Tuhan dipandang salah. Jikalau kita baca sampai ayatnya yang ke-9 ya. Di sini dikatakan kita belajar dari bangsa Israel bahwa kesalahan bangsa Israel yang pertama, bangsa Israel percaya kepada kekuatan Mesir lebih daripada mengandalkan Tuhan itu sendiri. Dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa mereka meminta pertolongan kepada orang Mesir. Yang kedua, kesalahan bangsa Israel tidak menaati kehendak Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 firman Tuhan berkata seperti ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah sangat melarang setiap kita anak-anak Tuhan untuk mengandalkan kekuatan sesama manusia. Kedua, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan dikatakan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kekuatan orang lain ya Bapak Ibu, kalau bangsa Israel mengandalkan kekuatan bangsa Mesir, mungkin kita mengandalkan kekuatan keluarga, saudara kita, pekerjaan kita, usaha kita, ataupun kekayaan kita. Itu yang kita andalkan. Firman Tuhan katakan kita dalam posisi hati kita menjauh
daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Kita dapat merenungkan ayat firman Tuhan ini. Dan pada ayatnya yang pertama tadi juga dijelaskan Bapak Ibu Saudara, bahwa celakalah orang-orang yang pergi meminta pertolongan, ya, pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dikatakan celakalah. Bapak Ibu, kita melihat kalau dalam firman Tuhan dikatakan celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang tidak memandang yang Maha Kudus, dikatakan pada pasal 31 ayat 1 tadi. Dan dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah Bapak Ibu Saudara. Siapa yang terkutuk? Orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan diri sendiri, kepandaian sendiri dan lain sebagainya. Tuhan katakan celaka, terkutuklah. Tetapi ada perbandingannya. Yeremia 17 ayat 7, Bapak Ibu boleh maju ayatnya. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, kehidupan kita dikatakan diberkati oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang berpihak di dalam kehidupan kita. Berulang-ulang kali kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan akan menolong umatnya yang terus setia kepada Tuhan. Dan hari ini kembali kita belajar tentang contoh bangsa Israel yang selalu meminta, memohon, berharap kekuatan bangsa di sekitarnya. Dan pada saat ini mereka memohon kekuatan bangsa Mesir. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, apa sih yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perbuat kepada bangsa Israel ketika mereka mengandalkan bangsa lain, kekuatan bangsa lain, itu bangsa Mesir. Kalau tadi firman Tuhan bilang celakalah mereka. Kita maju pada ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Jelas Bapak Ibu Saudara ya. Orang Mesir itu bukanlah Allah tetapi manusia biasa. Dan dikatakan, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Ciptaan Tuhan lemah di hadapan Tuhan. Dan juga dikatakan bukan roh yang berkuasa. Luar biasa Bapak Ibu, Allah menjelaskan ya, ketika kita bersandar kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, mereka itu bukan roh yang berkuasa untuk menolong kita. Selanjutnya ayat ketiga, apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Bapak Ibu, firman Tuhan menjelaskan ya bahwa di sini ada penghukuman Tuhan, tergelincirlah orang yang dibantu dan yang membantu. Artinya kedua-duanya akan mendapatkan peringatan, teguran keras dari Allah sendiri. Pada ayat yang ketiga ini, Mesir adalah manusia biasa, bukan Tuhan, bukan roh yang berkuasa. Kuda-kuda yang diandalkan itu adalah ciptaan yang lemah, firman Tuhan jelaskan. Tergelincirlah yang membantu dan yang dibantu, dan mereka akan binasa secara bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu, Allah kita memang Allah yang sangat baik. Dan tidak bisa kita selami kebaikan Tuhan dan perbuatannya yang luar biasa baik selama kita hidup sampai hari ini. Kalau tadi Allah berjanji dua-duanya akan tergelincir dan jatuh di dalam hukuman yang sama, yaitu kebinasaan. Tetapi kita melihat tentang kasih Allah kepada orang Israel ya. Pada ayatnya yang keempat dan kelima, Allah masih mengasihi bangsa Israel Bapak Ibu Saudara, dan melindungi mereka dengan kekuatannya sendiri. Dalam ayat 4 dan 5 yang di sana dilambangkan kekuatan Allah seperti singa yang menjaga mangsanya, seperti burung menjaga sangkarnya. Ini adalah gambaran kekuatan Allah terhadap bangsa Israel yang akan membela mereka. Kita maju ayat 6 sampai 7. Tuhan juga masih memberikan kesempatan untuk bangsa Israel bertobat, meninggalkan sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung mereka.
supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sudah Tuhan berikan kesempatan. Dan apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu, meskipun tadi dikatakan hukuman itu akan berlaku untuk kedua pihak, baik yang membantu bahkan yang dibantu. Ayat 8 dan 9, tindakan Tuhan menghukum Asyur menyatakan kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan itu sendiri kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel belajar melihat, membuka mata mereka. Bangsa Mesir yang mereka harapkan dikalahkan oleh bangsa Asyur, dan bangsa Asyur itu sendiri pun dikalahkan oleh pedang. Ayat 8 dan 9. Kehancuran Tuhan perbuat untuk orang-orang yang mereka andalkan. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel belajar melihat bahwa sebenarnya, sesungguhnya hanya Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Itulah yang akan memberikan pertolongan bagi bangsa Israel. Dan ini pun Bapak Ibu adalah pelajaran yang kesekian kalinya bagi kita untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan keluarga, kekuatan diri kita sendiri pun, kepintaran kita, kegagahan kita. Tak belajar bahwa harus kita mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita harus ada di dalam Tuhan. Siapa sumber pengharapan kita hari-hari ini? Kepada orang-orang pintarkah? Kepada dukunkah? Sesama manusia, keluarga, anak-anak yang sudah berhasil, atau ramalan orang pintar? Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman, masih meyakini perkataan-perkataan orang pintar, baik melalui televisi, YouTube dan sebagainya. Bahkan juga ada orang-orang Kristen yang adalah anak Tuhan Yesus, percaya kepada zodiak mereka Bapak Ibu ya. Apakah itu Gemini dan lain sebagainya, percaya. Namun firman Tuhan berkata, jangan letakkan pengharapan kita kepada apapun yang kuat, yang seolah-olah kita berpikir itu sanggup menolong setiap kita. Karena dikatakan terkutuk dan celakalah mereka. Bapak Ibu, apa yang membuat kita bahagia hari-hari ini? Apakah karena kehadiran anak-anak kita di sekeliling kita, keluarga kita, atau yang membuat kita bahagia adalah kesuksesan kita, kegagahan kita, atau kecantikan kita? Itu yang lebih membuat kita bahagia. Segala sesuatu yang melebihi Tuhan dan kita izinkan ada dalam kehidupan kita, itu tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hanya satu sumber pengharapan, pertolongan dan kebahagiaan kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa yang agung, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar tentang pengharapan kami selama kami hidup di dunia ini. Layak Tuhan kami memiliki suatu permohonan, permintaan, keinginan. Tetapi tuntun kami supaya apa yang kami harapkan, kami andalkan dunia ini tidak melebihi Tuhan. Karena Engkaulah yang nomor satu yang kami percaya, yang kami andalkan. Dan hanya Engkau kebahagiaan sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami. Dan kami terus memohon kekuatan roh Allah, Roh Kudus. Memampukan kami mengingat, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami juga mengucap syukur. Perlihatkanlah kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang ya Tuhan. Petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang, hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah keluarga GPD El Shaddai Magelang mengerti, maka keluarga GPD El Shaddai Magelang akan memegang Taurat-Mu. Keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak memeliharanya dengan segenap hati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.